Jam 6. Coba berarti yang bangunnya jam 4 subuh. Oke, jam berapa jam 5? Coba yang gak mati. Kenapa gak matihan? Dingin jangan cuacanya Han. Oke, baik. Sebelum melakukan pembelajaran, kita baca doa dulu. Silakan Ustaz, pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Coba ini katanya apakah ada teman kalian yang ke sekolah? Ada nggak yang ke sekolah? Siapa? Ada yang semua? Berarti hari ini bagus ya, efektif sekali pembelajaran hari ini hadir kalian semua. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, Bapak ada yang sedikit dulu nih supaya kalian fresh di kelasnya, supaya kalian gak jenuh, gak pelangak promo. Kita lakukan stretching dulu ya. Coba stretchingnya berdiri semua. Stretchingnya yang pertama seperti ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang dinding. Oke. Dan tangan ke kanan sambil pijit, teman yang di kanan pundaknya tangan ke kiri sambil pijit, teman yang di kiri pundaknya tapi dua bapak yang ke depan dipijit. Oke? Bisa dipahami? Oke, siap. Kita mulai ya, soalnya buatkan siap? Siap. 1, 2, 3, tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang titik. Oke, tepuk tangan dulu semua. Kita dulu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang energi dapat diperbarui. Kenapa sih Pak kalian belajar tentang energi dapat diperbarui? Yang pertama, kalian supaya tahu apa sih itu energi dan apa saja sih energi yang bisa diperbarui dan apa saja energi yang tidak dapat bisa diperbarui. Oke, coba Bapak mau tanya, apa sih itu energi? Energi apa? Nah, ini energi apa? Energi. Kalau lampu itu menggunakan energi apa? Energi listrik. Kalau manusia menggunakan energi enggak? Menggunakan enggak? Menggunakan. Jadi apa energinya? Makanan. Tidak semua makhluk hidup yang ada di bumi itu membutuhkan energi. Baik makanan, baik manusia, makhluk hidup dan tumbuhan itu membutuhkan energi. Jadi energi itu tidak hanya berbentuk lampu, energi listrik, dan energi matahari saja, tapi semua yang ada di muka bumi itu membutuhkan energi. Kita bergerak membutuhkan energi, itu dengan makan, itu energi manusia. Terus tumbuhan juga membutuhkan energi dengan apa? Dengan pupuk tanaman. Terus lampu untuk menyala butuh energi apa? Energi listrik. Sekarang, nih, ini nyala menggunakan energi apa? Energi listrik. Oke. Apakah kalian udah ada energi listrik di rumah? Udah. Biasanya digunakan apa energi listrik di rumah? Lampu
dan sebagainya itu yang dinamakan energi listrik. Terus Pak, energi listrik itu salah satunya itu sekarang ada energi matahari. Apa sih manfaat energi matahari? Satu, buat tanaman bisa fotosintesis, buat manusia berfungsi gak? Bermanfaat gak? Itu apa salah satunya? Untuk kulit. Untuk kulit itu apa? Kalau manusia berjemur itu apa? Vitamin C. Terus untuk jemuran manfaat gak? Ketika manusia mencuci pakaian dijemur supaya kering itu menggunakan energi matahari. Nah, sekarang kita ada pembahasan, kita tonton dulu ya. Energi terbarukan. Oke, energi terbarukan siapa yang membacakan? Oke, Ruslan silakan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam menggunakan dari energi terbarukan ramah lingkungan, oleh karena itu banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan lain dari energi ini yaitu gratis, namun tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Nah, jadi energi listrik terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan, oleh karena itu banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi. Kelebihan dari energi ini yaitu gratis, namun tentu saja teknologi tetap membutuhkan biaya. Biasanya energi listrik itu menggunakan apa? Kalian pernah melihat kincir? Nah, itu adalah salah satu pembangkit energi listrik. Oke, kita lanjut. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan kita dari energi fosil. Contohnya Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal. Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga radioaktif PLTP yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bandung, Jakarta. Selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Seberang, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTP karena tergantung pada angin di daerah tersebut. Nah, Indonesia juga mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga wayu PLTP yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, selanjutnya Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayang tidak semua daerah bisa memiliki PLTP dikarenakan pergantungan angin di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya contoh energi terbarukan. Apa sih contoh energi terbarukan? Yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua ada air, yang ketiga ada biogas, keempat ada biodiesel, yang kelima energi gelombang laut, dan yang keenam panas bumi, dan yang ketujuh angin. Itu adalah energi yang dapat terbarukan.
Oke, yang ketiga adalah biogas. Siapa yang mau membacakan biogas? Oke, Sawah silakan. Biogas dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik lain. Biogas juga bisa jadi pengganti gas LPG. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga bisa menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. Nah, jadi energi yang dapat dibarukan adalah salah satunya adalah biogas. Nah, kenapa biogas bisa dibarukan? Karena biogas dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik. Kenapa sih kotoran hewan dan kotoran manusia itu mengandung gas? Nah, itu kentut gas bukan? Gas. Gas. Nah, contohnya seperti itu. Ketika kotoran hewan dan kotoran manusia, misalkan ditimbun di salah satu tempat, ditimbun, itu uapnya akan menghasilkan gas. Nah, gas itu yang mengandung energi gas tersebut, hasil dari fermentasi kotoran tersebut itu adalah menghasilkan gas. Jadi gas LPG yang sedang kita gunakan itu adalah hasil fermentasi dari kotoran hewan, kotoran manusia, dan limbah organik. Jadi bentuk gas, jadi bisa memunculkan api atau yang kita gunakan sekarang untuk memasak atau sebagai pemberian. Nah, yang keempat ada biodiesel. Oke, siapa yang membacakan biodiesel? Oke, Jihan, silakan bacakan. Biodiesel berasal dari limbah tumbuhan ini bisa digunakan sebagai pengganti yang tidak menjadi sumber energi untuk transportasi dan pembangkit. Oke, kita dulu untuk kita. Nah, jadi biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan menjadi sumber energi untuk transportasi industri dan pembangkit listrik. Ada disebut apa, Bura? Biasanya sekarang bensin itu untuk apa? Untuk kendaraan. Untuk kendaraan. Oke, yang kelima ada gelombang laut. Nah, selain bisa membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak bisa dipakai sebagai energi pembangkit listrik sama seperti arus air. Gelombang laut ketika terjadi pasang surut bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Turbin itu bisa menghasilkan apa? Nah, terus yang keenam ada panas bumi. Beberapa wilayah memiliki titik-titik yang menjadi sumber panas bumi untuk menuju sumber energi yang perlu dibuat sumber cukup dalam. Kemudian energi panas dialirkan lewat pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Sumber energi ini bisa menggantikan batu bara di PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Tadi kalian sudah menonton video tentang energi yang dapat dibarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Energi tadi yang pertama, energi yang tidak dapat diperbarui apa? Energi matahari. Oke. Apa lagi? Air. Air tadi bisa diperbarui nggak? Apa lagi? Gas itu diperbarui atau tidak? Diperbarui. Oke. Sekarang yang kita dapat diperbarui itu salah satunya apa yang pertama? Matahari, panas bumi, air. Terus energi yang bisa diperbarui apa saja? Tadi ada 7. Ada biogas, panas bumi itu bisa diperbarui. Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi? Gelombang air. Terus apa lagi? Biodiesel. Terus ada 7 tadi. Apa aja? Terus nih, yang pertama contoh energi terbarukan ya. Contoh energi terbarukan yang pertama ada sinar matahari. Yang kedua ada air. Ketiga biodiesel, energi gelombang laut, panas bumi.
tentang energi terbarukan, silakan kalian bagi kelompok. Kelompoknya ke belakang aja ya. Jadi 6 orang bagi kelompok. Nanti Bapak kasih tempat kerja siswanya. Silakan bergabung di salah satu titik. Oke, bergabung. Di bangku tengah ada bergabung semua. Nanti Bapak kasih angka katanya. Nah, itu bergabung. Ditulis bergabung. Nah, oke. Bapak tahu tempat kerja siswa yang harus kalian kerjakan. Waktunya ada 15 menit. Silakan dikerjakan. Silakan kerja kelompok, bawa barengan ya, sama-sama, oke? Ki, silakan Ki. Silakan. Waktunya 20 menit ya. Jika tidak ada yang dimengerti, boleh ditanyakan ke kakak ya. Paham nggak? Berarti itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kerja kelompok barengan, oke? Paham belum? Silakan ya. Papasan. Konsep energi terbarukan dan contohnya. Nanti kan di video sudah ya sama kakak sudah dijelaskan dan ditayangkan. Silakan dikerjakan. Ya, apa ini? Pentingnya energi terbarukan dan dampaknya, dampak positifnya. Silakan kerjakan. Waktu masih lama, silakan kerjakan. Dampak positifnya dan dampak negatifnya juga ditulis ya. Berarti P. Berarti so, P, kerja kelompok bareng P. Waktunya 10 menit lagi. Energi angin, energi air atau hidro. Bagian api. Kalau begini paham nggak? Kalau ada yang tidak paham tanyakan aja. Diki namanya? Kenapa Diki?
Bel, selesai belum? Oke, tunggu yang lain ya. Nanti kalau sudah selesai, dipresentasikan di depan oleh satu orang perwakilan ya. Oke? Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan duduknya dilakukan dulu. Oke. Kelompok sudah semuanya? Sudah. Kelompok siapa yang belum? Sudah? Oke. Jika sudah, silakan kalian presentasikan di depan perwakilan ada satu kelompok ya. Oke, kelompok satu siapa yang mewakili? Oke, Ustaz, silakan ke depan. Suaranya dikeluarkan, oke? Silakan, Ustaz. Silakan beri perkenalan dulu. Perwakilan kelompok berapa ya? Ya, misalkan contoh nama saya Rizwan, perwakilan dari kelompok 1, misalkan izin memaparkan materi hasil kelompok kami, gitu. Silakan, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Satu, konsep energi terbarukan dan contohnya. Satu, konsep energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui secara alami dan waktu singkat, seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, geotermal, dan biomasa. Dua, contoh dan pemanfaatan. Energi matahari surya dimanfaatkan melalui panel surya fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik PLTS atau pemanas air tenaga surya. Energi angin dimanfaatkan dengan turbin Apa? Energi air hidro dimanfaatkan dari aliran air sungai atau terjunan air untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air TKPK. Pentingnya energi terbarukan dan dampak positif. Pentingnya energi fosil, batubara, minyak bumi terbatas dan akan habis, serta hasil polusi dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Beralih ke energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan ini. Dampak positif, lingkungan, mengurangi emisi gas bumi kaca, polusi udara, dan dampak perubahan iklim. Ekonomi dan sosial, menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih, meningkatkan ketahanan energi nasional dan pasokan energi lebih stabil. Pemanfaatan energi matahari dan angin. Energi matahari surya, sinar matahari jatuh pada panel surya yang terdiri dari sel-sel fotovoltaik, mengubah foton menjadi elektron listrik searah DC. Listrik ini kemudian diubah menjadi listrik bolak-balik
mengurangi AC oleh inverter untuk digunakan di rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik. Energi angin akan bergerakkan bila-bila turbin angin. Gerakan rotasi ini menggerakkan poros yang ke generator. Generator mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan oleh kabel transmisi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Siapa yang mau ini? Perwakilan dari kelompok 2? Tuh, siapa? Ya cepat. Perwakilan dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 belum selesai. Kita langsung ke kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Oke. Silakan. Oke, sama sawah aja. Silakan sawah. Ya. Oh. Perkenalkan, nama saya Sawah, perwakilan dari kelompok 3. Konsep energi terbarukan dan contohnya. Konsep energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui secara alami dan dalam waktu singkat, seperti sinar matahari, angin, air panas, bumi, geotermal, dan biomasa. Contoh dan manfaat energi matahari surya dimanfaatkan melalui panel surya fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik PLTS atau pemanas air tenaga surya. Energi air dimanfaatkan dengan turbin angin yang berputar karena memutar angin, memutar generator untuk menghasilkan listrik PLTB. Energi air hidro dimanfaatkan dari aliran air sungai atau terjunan air untuk memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air PLTA. 2. Pentingnya energi terbarukan dan dampak positifnya. Pentingnya, energi fosil, batu bara, minyak bumi terbatas dan akan habis serta menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Beralih ke energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada sumber daya terbarukan ini. Dampak positif, lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan dampak perubahan iklim. Ekonomi dan sosial, menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih, meningkatkan ketahanan energi nasional dan pasokan energi lebih stabil. Manfaat energi matahari dan angin. 1. Energi matahari surya. Sinar matahari jatuh pada panel surya yang terdiri dari sel-sel fotovoltaik mengubah foton menjadi elektron listrik searah. Listrik ini kemudian diubah menjadi listrik bola-balik AC oleh inverter untuk digunakan di rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik. Energi angin menggerakkan gila-gila turbin angin. Gerakan rotasi ini menggerakkan poros yang terhubung ke generator. Generator mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan melalui kabel transmisi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 4. Siapa? Oke, oleh April, silakan April. Oke, siapa? Oke. Salsabila, silakan. Sini, depan ya. Ya, silakan.
Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sangat hebat ya. Tadi hasil kerja kelompok kalian dan pengalamannya sangat baik sekali. Bapak apresiasi banget. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Jadi apa sih apa saja energi yang dapat terbarukan itu tadi apa saja? Energi matahari, terus biogas, angin, listrik, diesel, terus panas bumi. Nah, itu adalah salah satu contoh energi yang dapat terbarukan. Jadi kalian sudah tahu sekarang apa itu energi terbarukan? Sudah. Apa yang perlu dipahami tentang energi? Apakah sudah paham? Coba yang belum memahami energi, sudah semua? Sudah. Oke. Jadi energi itu sangat bermanfaat bagi semua kehidupan di bumi ini. Jadi jika tidak ada energi, maka semua apa yang akan terjadi? Contoh, jika tidak ada energi listrik, ketika malam hari suasana itu akan terasa gelap. Terus jika tidak ada energi air, ketika kita manusia, hewan, makhluk hidup dan tumbuhan itu ketika kehausan itu tidak bisa minum, itu jika tidak ada energi air. Terus tidak ada energi tadi apa? Apalagi? Biogas. Jika tidak ada biogas, maka yang digunakan itu pada zaman itu adalah kayu bakar. Sekarang dipermudah dengan adanya biogas. Jadi ketika manusia memasak itu hanya menggunakan gas saja. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kakak juga dalam tahap belajar. Silahkan karena sudah masuk juga jam istirahat, silakan kalian keluar boleh istirahat. Sudah.